Sekar, nak, jangan berlari ke sana kemari. Itu bahaya, Ndok. Nggak apa, Bu. Sekar cuma lihat-lihat saja. Bu, itu batu kenapa dipajang ya? Apa spesialnya? Di rumah banyak batu juga. Kenapa nggak dipajang kayak di sini, Bu? Oh, itu, Ndok. Coba kamu lihat, ada tulisan di batu itu. Itu yang membuat batunya spesial loh. Wah, kalau gitu nanti di rumah Sekar mau tulis-tulis batu, Bu, biar spesial batunya. Gak begitu, Ndok. Selain ada tulisannya, batu itu juga punya sejarah yang membuat batu itu spesial. Sejarah? Bu, Sekar mau tahu, Bu, sejarahnya. Kayaknya asik. Ibu ceritakan ya, tapi Sekar harus dengar baik-baik loh. Jangan sampai ibu cerita kamu malah sibuk sendiri. Iya, Ibu. Sekar dengar baik-baik. Jadi gini ceritanya, Ndok. Di kerajaan Medang, Raja Dewata Cengkar dikenal sebagai raja yang kejam. Dia menguasai kerajaan dengan tangan besi dan meminta korban manusia dari rakyatnya setiap malam untuk dimakan. Rakyat Medang hidup dalam ketakutan dan tidak ada yang berani melawan sang raja. Kinarya godhong rinegem nganti lali Purwada sina jagat kebegan budi candala gawe tumindak ing manungsa kang sinurung nepsu angkara. Aku sang penguasa, tak ada yang bisa mengalahkanku. Dengan kekuatan gelapku, semua orang harus tunduk kepadaku. Prajurit,
Mana makananku? Aku lapar. Aku harus memakan manusia. Bawakan aku gadis cantik untuk menjadi santapanku. Baik, rajaku. Mohon ampun yang mulia, kami telah membawakan apa yang engkau inginkan. Bagus, sangat bagus. Dengan ini aku sangat puas. Tolong lepaskan hamba yang mulia. Hamba janji akan melakukan apapun untukmu jika kau mau melepaskanku. Lakukan apapun untukku? Memangnya apa yang bisa dilakukan makhluk kecil sepertimu? Hamba bisa melakukan apapun yang mulia. Hamba akan melayani yang mulia sepenuh hati. Untuk apa melayaniku? Bukankah lebih baik kau menjadi santapanku? Tidak yang mulia. Sek, prajurit, semua buat dia diam. Kau dengar itu? Yang mulia terganggu dengan ringkihanmu. Akhirnya malam ini aku akan memakan manusia. Kemudian ketika rembulan muncul, dimakannya gadis itu oleh Raja Dewata Cengkar. Suatu hari di tengah samudera, seorang pemuda sedang berlayar bersama kedua abdi setianya. Pemuda itu bernama Haji Saka dan kedua abdinya bernama Doroa dan Sebada. Mereka pun berlayar menuju ke sebuah pulau bernama Jawa Dwipa. Akan kemanakah tujuan kita, Paduka? Kita akan mendatangi sebuah pulau yang bernama Jawa Dwipa.
Jagalah kapal dan keris pusaka ini dengan sepenuh jiwamu. Jangan kau berikan kepada siapapun keris ini selain aku. Jika aku membutuhkannya, aku akan mengambil dengan diriku sendiri. Aku akan percaya kepadamu dengan sepenuh hatiku. Baik, Paduka. Saya berjanji untuk menepati janji ini. Aji Saka dan Sembada melanjutkan perjalanan ke kerajaan Medang Kamulan. Setelah beberapa saat, mereka tiba di kerajaan Medang Kamulan dan bertemu dengan seorang janda tua bernama Nyai Sengkareng. Wahai Nyai, apakah benar ini kerajaan Medang? Iya betul, saya adalah Nyi Sengkareng. Tuan berasal dari mana? Dan apa tujuan Tuan datang kemari? Saya adalah pengembara, Nyai. Kedatangan saya kemari ingin melihat-lihat keluhuran kerajaan Medang. Kalau begitu, silakan ikuti saya untuk menuju ke istana.
Hamba menghadapmu, Tuan Putri. Ada apa gerangan kau datang kemari, Nyai? Hamba membawa 2 pengembara putri, Tuan Aji Saka dan abdinya Sembada. Tuan Aji Saka, aku mendengar tentang keperkasaan dan kebijaksanaanmu. Aku mohon, bantulah rakyat kerajaan Medang dari kekejaman ayahku. Aku tahu dia ayahku. Dia adalah raja yang kejam. Tapi rakyat kami tak pantas menderita. Putri Kencana, aku datang ke sini karena rasa keprihatinanku terhadap rakyat Medang. Jika Putri menghendaki, aku akan melawan Prabu Dewata Cengkar dan menghentikan kekejamannya. Tuan Aji Saka, tugas ini tidak akan mudah. Prabu Dewata Cengkar memiliki kekuatan yang luar biasa dan para pengawalnya yang kejam. Banyak orang telah mencoba, tapi semua berakhir tragis. Apa rencanamu, Tuan Putri? Aku percaya Tuan Aji Saka berbeda. Kita harus berani mengambil resiko. Aku dan dayang-dayangku akan membantumu dari dalam istana. Untuk sementara waktu, berikan mereka tempat tinggal yang layak, Nyai. Baik, Tuan Putri. Untuk sementara waktu, mereka akan tinggal di rumah saya. Hari berikutnya, Aji Saka beserta Sembada meminta izin kepada Nyai untuk keluar berkeliling desa. Ia bertujuan ke tempat jual beli, yaitu pasar. Hanya tempat itu yang tepat untuk mencari informasi. Apakah kalian tahu bahwa malam ini Raja akan berulah kembali? Aku sudah sangat tertekan dengan sikap Raja. Aku harap ini segera berakhir. Aku penasaran, kali ini siapa yang akan tertangkap? Hei, kenapa kau berbicara seperti itu? Mengerikan sekali ucapanmu itu. Wahai Paman dan Bibi, aku dengar kalian sedang membicarakan Raja. Dan apa maksud dari berulahnya Raja? Ya, seperti inilah keadaannya, Tuan. Kami hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Bahkan sampai ada warga yang mengungsi dan meninggalkan desa karena Raja yang kejam. Tempat ini, negeri ini diperintah oleh Prabu Dewata Cengkar, seorang raja jahat yang memiliki kebiasaan aneh. Tiap hari dia meminta kepada patihnya agar dibawakan manusia untuk disantap. Dan malam ini akan ada rakyat yang ditangkap lagi. Wahai rakyat semuanya, percuma saja kalian bersembunyi seperti udang. Kami akan tetap mencari dan membawa kalian kepada sang raja. Semuanya, cari mereka sampai dapat. Tunggu, Pati. Saya akan menggantikan rakyat ini untuk menjadi makanan sang raja. Tuanku, mengapa Tuan berucap seperti itu? Tuan tidak perlu ke sana. Izinkan hamba saja yang menggantikan Tuan. Abdiku Sembada, aku tahu kau melakukan ini karena kesetiaanmu terhadapku. Tapi, aku akan pergi sendiri dan tunggulah aku. Pati, bawalah aku bersamamu. Dengan senang hati. Prajurit, bawa dia. Sudah tengah malam. Bukankah waktunya aku menyantap makananku? Di mana itu? Kami sudah menyiapkannya, Yang Mulia. Bawa dia masuk. Wah, entah kenapa aku menjadi sangat lapar ketika melihatnya. Bagus, Pati. Tapi bukankah terlalu sayang jika makanan seenak ini disantap sendirian? Aku datang bukan untuk menjadi mangsamu, tetapi untuk mengakhiri kekejamanmu. Rakyat Medang tak pantas menderita lebih lama.
Sudah kuduga mangsa ini sangat enak. Kau kira bisa melawanku? Banyak yang sudah mencoba dan mereka mati dengan sia-sia. Selalu berkobar di dalam dada ini. Kami, ksatria, tidak akan pernah tunduk pada kejahatan yang menghancurkan. Detik ini kalian kalahkan kami, tapi pada detik ini juga kami akan bangkit 1000 kali lebih kuat. Ya Satri, 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 ya Saka, aku telah mendengar beritanya. Kau telah mengalahkan Raja Dewata. Aku dan rakyatku sangat berterima kasih kepadamu. Aku sudah berjanji padamu, Putri, bahwa aku akan melawan sang raja dan mengembalikan kedamaian di negeri ini. Tuan, Anda sangat hebat. Itu sangat berbahaya. Hamba akan selalu menjadi pengikut setiamu, Tuan. Bangunlah abdiku Sembada. Jika kau sungguh-sungguh ingin menjadi pengikut setiaku, maka ambillah kerisku pada Doroa. Baik, Tuan. Hamba akan mengambilnya atas perintahmu. Setelahnya, Sembada langsung melaksanakan tugas yang diberikan dari tuannya, yaitu Aji Saka. Ia menghampiri Doroa dan meminta keris tuannya yang menjadi tugasnya.
Wahai Dorowa, aku diperintahkan oleh tuanku untuk mengambil keris pusaka miliknya. Maaf Sembada, tapi aku tidak akan memberikan keris ini padamu. Aku telah berjanji pada Tuan bahwa aku tidak akan memberikan keris ini kepada siapapun kecuali beliau. Apa maksudmu Dorowa? Ini atas perintah Tuan. Maaf Sembada, tapi dengan segenap jiwa dan janjiku kepada Tuan Ajisaka, aku tidak akan memberikan keris ini kepadamu. Baiklah jika itu pendirianmu, tapi maaf, aku pun akan sepenuh jiwa mengambil keris itu untuk Tuan Ajisaka. Sesampainya di tempat tujuan, Ajisaka terkejut melihat Dorowa dan Sembada tergeletak di tanah tak bernyawa. Terlihat bekas pertarungan yang sangat dahsyat terjadi di tempat itu. Rupanya mereka bertarung hingga tewas demi memegang amanat yang mereka emban. Maafkan aku, wahai abdi-abdiku. Sungguh, kalian berdua adalah orang-orang yang sangat setia kepadaku. Itu dia, Nduk, sejarah tentang bagaimana batu ini bisa memiliki tulisan. Wah, jadi tulisan yang ada di batu itu namanya aksara Jawa, Bu? Iya sayang, kamu benar. Cerita Ajisaka adalah cerita yang dimana di dalamnya ada sejarah tentang asal-usulnya aksara Jawa. Aku nggak nyangka, Bu. Mereka hebat banget. Aku jadi pengen tahu lebih banyak lagi tentang sejarah. Bagus, Lando. Sejarah itu penting. Dengan mempelajari sejarah, kita bisa belajar dari masa lalu dan membangun masa depan yang lebih baik. Ibu, besok boleh aku minta Ibu untuk ceritakan sejarah lagi? Tentu saja, Nduk. Ibu akan selalu senang menceritakan sejarah kepadamu.